إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معادي الدين واغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqna wahdah ja'alana khulafa'ahu fi hadhil ma'murah karramana bidinihi syarrafana bi syari'atihi amarna bitamassuki bi kitabihi wa ta'atihi wattiba'i sunnati rasulih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata thubatin wa yaqinin wa irfanin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu ilayna rahmatan wa hidayah wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah qala ta'ala wa lam yazal qailan alima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah fil jahri wal khafa fis sirri wad dharra fi kulli an wa awan. Ayyuhal hadirun, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal baik kita, baik yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah, asalkan ada nilai-nilai kebaikan yang untuk demi menjurus jalan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cukup sibuk bagi orang-orang yang tertentu ini kita diberi peluang waktu untuk menyempatkan diri hadir di masjid atau di rumah Allah yang mulia ini demi untuk melaksanakan ibadah solat Jum'ah sebagai kewajiban bagi kita yang telah diwajibkan bagi umat Islam seluruhnya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk menyempurnakan ketakwaan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan alhamdulillah lagi kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum mukminin muslimin seluruh dunia. Maka dari itu, marilah kita sambut Ramadan yang akan datang ini. Kita persiapkan diri kita secara zahir maupun batin
Dikarenakan semuanya itulah yang akan menopang menunjang ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kewajiban yang merupakan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Dikarenakan bulan Ramadan ini adalah merupakan sarana, perangkat, instrumen ibadah kita yang menyempurnakan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelengkap dari amal kita yang akan menentukan baik jeleknya ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala demi untuk memperoleh predikat peringkat ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun rata-rata golongan kita kaum muslimin ini kadang-kadang jarang memikirkan bagaimana caranya kita akan memperoleh ketakwaan yang benar-benar mencocoki sesuai dengan syariat yang pada ujungnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap Jumat di atas mimbar yang sama ini kita selalu dipesan, kita selalu diseru, diajak oleh khatib agar meningkatkan ketakwaan itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rata-rata kita semua begitu turun dari sholat Jumat, jarang sekali yang memikirkan bagaimana caranya saya ini takwa kepada Allah agar selalu meningkat. Dan memang kadang-kadang rata-rata orang itu bingung dengan cara bagaimana saya akan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minimal ada 3 prinsip yang harus kita amalkan apabila kita untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. 3 prinsip ini, yang pertama yaitu adalah khauf. Khauf ini artinya takut. Dengan kata lain, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf ini mempunyai cabangnya yaitu al-ilmu. Dikarenakan takut kepada Allah, kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan ilmu agama, saya yakin ketakutan terhadap Allah akan bermasalah nantinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan takwa tanpa ilmu. Kalau kita sudah takwa, kita takut kepada Allah, ilmunya sudah kita raih, sudah mengetahui tentang ilmu agama, itu pun tidak cukup. Di samping kita takut kepada Allah dan juga kita mengkaji kemudian memperoleh ilmunya, juga harus berani membuktikan ketakutan itu sendiri. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan kita harus lari jauh-jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah takut, sudah mempunyai ilmu agama, melaksanakan ketakutan kepada Allah, harus kita jauhilah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk menjauhi larangan Allah, itu sama saja ketakwaan kita adalah ketakwaan yang nonsen, ketakwaan yang sama juga bohong, ketakwaan yang tidak ada nilainya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Dan yang kedua yaitu di dalam bahasa Arab disebut namanya roja. Roja ini adalah harapan, artinya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja ini mempunyai cabang yang namanya yakin. Kalau kita mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tanamkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar yakin bahwa Allah benar-benar akan tidak menyia-nyiakan usaha kita selama hidup di dunia ini. Dan itu pula juga tidak cukup, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita harus berani juga membuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan kita harus mencari rahmat Allah. Kita sudah tanamkan harapan kepada Allah, mengharap kepada Allah, kemudian kita yakin kepada Allah. Tapi kalau panjenengan tidak mencari rahmat Allah, juga itu sama saja harapan yang bohong. Berharap kepada Allah, yakin kepada Allah, di samping itu semua kita harus mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja kepingin makan,
Kalau kita kepingin makan tapi mboten purun nyambut kiai, gak gelem golek duit, oleh di tuku beras lek gak di duit. Begitu pula harapan pada Allah, berharap dengan keyakinan kita harus mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang terbesar ma'asyiral hadirin rahimakumullah adalah adanya Islam yang kita peroleh selama ini. Islam adalah rahmat Allah tertinggi di dunia ini. Maka dari itu Islam sudah kita temukan. Kalau kita sudah kita temukan apa yang kita cari, ambillah sesuatu yang kita temukan itu. Kalau kita mencari sesuatu namun setelah ketemu kita tidak mengambilnya, itu sama saja pikiran kita adalah pikiran yang tidak normal. Boleh dikatakan pikiran kita pikiran yang error. Mencari barang yang hilang, sudah ketemu tapi tidak diambil, itu sangat disayangkan. Kita sudah ketemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ambillah apa yang terkandung di dalam Islam ini agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lama semakin baik, semakin lama semakin meningkat. Ini yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga kita harus mengamalkan prinsip yang ketiga ini yang namanya hubbun. Hubbun ini bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya adalah cinta. Hubbun ini mempunyai cabang yaitu yang namanya ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah perhatian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya apakah kalian cinta kepada Allah? Ya, saya cinta. Apakah kamu ma'rifatullah? Belum tentu. Banyak orang yang menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak ma'rifatullah, tidak memperhatikan Allah. Kalau sudah ma'rifatullah, kita harus mengutamakan yang dicintai. Kita saja punya istri yang kita cintai. Apapun permintaan istri, kalau kita punya uang, ya saya minta ini, oke saya belikan. Saya minta motor, dibelikan. Saya minta pakaian, dibelikan. Minta make up, dibelikan. Minta gelang emas, dibelikan. Begitu pula kepada anak yang kita cintai. Anak, ayah, saya minta sekolah, sekolahkan. Saya minta motor, dibelikan motor. Minta mobil, dibelikan mobil. Minta ini dan itu, dibelikan ini dan itu. Alasannya apa? Karena cinta kepada anak. Bagaimana pertanyaan kita? Kalau cinta kepada Allah, apakah kita sudah memperhatikan Allah? Apakah kita sudah mengutamakan Allah? Marilah kita renungkan pada diri kita masing-masing. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, marilah perhatikan Allah dan utamakan apa yang dimau oleh Allah. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin meningkat tiga prinsip ini di dalam meningkatkan ketakwaan terhadap Allah, jangan dilupakan prinsip yang ketiga ini. Yang pertama adalah khauf, takut dengan tiga cabang tadi. Dan yang kedua adalah roja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilengkapi dua cabangnya. Dan yang ketiga adalah hubbun, cinta kepada Allah juga yang dilengkapi dengan kedua cabangnya. Dan itulah apabila kita mampu melaksanakan itu semua, insya Allah ketakwaan kita kepada Allah akan semakin meningkat, akan semakin baik. Kalau itu semua kita laksanakan, insya Allah kita akan nanti menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah siang yang sangat pendek ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan yang kita nantikan, di mana bulan Ramadan ini sebagai sarana, sebagai alat, sebagai instrumen amaliyah kita menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah sendiri berfirman bahwasanya bulan puasa, amal ibadah puasa ini adalah merupakan alat atau perangkat
yang menjadikan kita agar kita menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.